Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini masuk semua? Iya. Siapa yang tidak masuk? Mereka. Kenapa? Sakit. Ya. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, anak-anak terlebih dahulu berdoa membaca Asmaul Husna yang disiapkan oleh ketua kelas. Dulu siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
Hakimu ya Mu'alim, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Zaru ya Tawwabu, ya Muntakim ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malik
indahnya saling menghargai dalam keragaman, atau indahnya saling menghormati. Ya, buka, terangkan dulu. Keragaman sebagai sunnatullah. Di Indonesia ini ada berapa macam agama? 5. Ada 5. Yang pertama yaitu Islam, terus Kristen, terus Katolik, terus Hindu, terus Buddha. terus di agama itu, dan kamu agamanya apa? Islam. Kita harus saling menghormati antara agama Islam dengan agama lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. seperti yang di Pancasila itu. Semboyan ini memiliki arti walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Agamanya beda-beda, berbeda-beda, ada Islam, Hindu, Buddha, tetapi tetap satu jua. Meskipun terdiri dari beragam ras, agama, dan suku, Indonesia adalah negara yang satu. Agamanya banyak, ada 5, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, tapi tetap dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Keragaman yang ada di antara kita sejatinya merupakan sunnatullah. Seperti yang diterangkan di situ, ini dalam surat Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Yang artinya, ayo, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Loh, kulitnya orang Indonesia masih putih, ada yang putih, ada yang hitam, ya, tetapi tetap dalam satu jua, satu negara. Sesungguhnya pada yang dimiliki itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Sekarang dilanjutkan, dibuka halaman 31. Di situ diterangkan saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Perbedaan pasti kita jumpai di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Rumah yang perbedaan dalam keluarga, di masyarakat yang ada yang agama Islam, Hindu, Buddha, tapi tetap saling menghormati, saling gotong royong, harus sama rukun, tidak boleh membeda-bedakan ya dalam masyarakat. Tapi kalau dalam keagamaan kita harus kukuh dalam agama kita, yaitu agama Islam. Di sini diterangkan dalam surat Al-Kafirun tentang perbedaan agama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Coba baca itu. Qul ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya apa yuk? Baca yuk. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir,
sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Diterangkan di situ. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, ini perbedaan dalam agama yang dimaksud. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku Sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu Sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam perbedaan agama, kamu menyembah kepada Allah, agama lain bukan kepada Allah. Itu dalam agama tidak boleh bertoleransi dalam agama. Kalau dalam hal kemasyarakatan kita harus saling menghargai. Paham? Paham. Selanjutnya kita akan menyimak video tentang toleransi dan intoleransi. Ya, berikut kita simak sama-sama ya. Anak-anak, simak kisah dulu. Pada suatu hari, ada seorang muslim yang meninggal dunia. Jenazahnya akan melewati halaman masjid. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Dit? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustadzul Mudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apakah lebih ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Kegiatan selanjutnya yaitu setelah kita menyimak video tadi ya tentang toleransi. Selanjutnya nanti kegiatan diskusi. Anak-anak menjadi 3 kelompok ya. 1, 2, dan 3. Nanti anak-anak menyimpulkan atau meringkas tentang keberagaman, saling menghormati. Itu yang pertama, diskusikan dalam kelompok tentang permasalahan toleransi. Nanti dibuat kelompok, ini sudah membuat kelompok 3. Yang kedua, diskusikan kelompokmu. A. Apa itu toleransi? B. Apa manfaat toleransi? Yang C. Apa akibat intoleransi? Yang D. Cara menghindari intoleransi. Ya, sekarang nanti tugas kamu meringkas ya. Meringkas tentang itu tadi yang saya terangkan. Buku tulisnya dikeluarkan.
Ya, nanti yang nulis kelompoknya satu kelompok satu. Sebentar, nanti ditayangkan di sana. Buku tulisnya sudah siap? Kelompok satu sudah siap? Sudah. Ya. Bentar ya. Nanti setelah itu didiskusikan. Nanti ditulis setelah ditayangkan. Melewati halaman masjid. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Ya, berarti Kita tutup pintu gerbang. Ditulis. Dilipat. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadzul Mudi. Kenapa gerbang itu ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Diulang sebentar ya itu ya. Begini, Islam tidak Ya, mengajarkan Pak. kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu. 2. Kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan. Ayo tadi siang kamu ingat tadi tulis di situ. Apa tentang saling menghormati agama? Yang ditayangkan video tadi apa? Tulis satu kelompok menulis satu-satu. Kalian diskusi di kelompoknya, ayo. Video tadi di situ ditayangkan apa yang kamu pahami, tulis di sini. Ayo Ki. Ayo tulis yo. Besok dan nanti
iki rambut nganu no. Terus iki rambut video. Ya, Rizky dibaca. Ya. Dipresentasikan. Di sini ya, yang lain sama. Pekerjaan kita jumpai di lingkungan rumah, sekolah, Nah, yang maupun lain siapa? masyarakat. Pekerjaan harus disikapi dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Kita harus memberikan kebebasan kepada orang lain. Kita harus menghormati agama dan keyakinan orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus memberi hak setiap individu. Rasulullah perhiasan kita tetap toleransi. Rasulullah berbuat baik kepada kaum muslim maupun non-muslim. Sebutkan contoh suatu hari Rasulullah menjumpai rombongan yang berjenazah non-muslim lewat dihadapkan beliau. Rasulullah mengajarkan berdiri sebagai tanda penghormatan. Perhatikan firman Allah SWT. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sudah. Selanjutnya yuk kelompok 1. Ayo. Ayo ya membaca ini. Diperhatikan ya. Perbedaan pasti kita jumpai di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Perbedaan harus disikapi dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Kita harus memberikan kebebasan kepada orang lain. Kita harus menghormati orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus mengakui hak setiap individu. Rasulullah SAW senantiasa menunjukkan sikap toleransi. Rasulullah SAW berbuat baik kepada kaum muslim maupun non-muslim. Sebagai contoh, suatu hari Rasulullah SAW menjumpai rombongan yang membawa jenazah non-muslim lewat di hadapan beliau. Rasulullah SAW pun berdiri sebagai tanda penghormatan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, itu tadi presentasi tentang
saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Seperti tadi yang kita lihat tadi tentang perbedaan agama video tadi ya. Suatu contoh, ada orang meninggal, orang itu agamanya lain, bukan agama Islam, agama Hindu. Contohnya, dia lewat masjid. Boleh enggak kamu ada orang meninggal bukan orang Islam lewat masjid? Masjid itu untuk orang Islam. Nah, kamu boleh apa enggak? Boleh. Itu adalah saling menghormati, saling menghargai agama satu dan agama lain. Tidak boleh itu orang Hindu, orang Kristen tidak boleh lewat masjid. Itu namanya bukan menghargai agama lain. Dan diterangkan di sini kita harus diterangkan dalam surat Al-Kafirun tadi tidak boleh kalau agama itu tidak boleh saling tolong menolong agama ya. Kalau tentang kita hidup di masyarakat harus saling menghargai, gotong royong ya, saling tolong menolong, itu harus seperti yang di Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu pelajaran pada pagi hari ini. Semoga pelajaran pagi hari ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin Allahumma amin. Anak-anak silahkan berkemas-kemas. Nanti kita berdoa bersama. Harus berdoa semua ya. Yang berkenalan intinya siapa? Kayaknya hubungan sini. Nanti kalau pulang. Berdoa dulu. Berdoa yang sungguh-sungguh. Berdoa mulai. Belajar PR-nya sejarah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti